Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, sebagaimana kelihatan. Alhamdulillah. Baik. Sehat-sehat ya Bu ya. Amin, amin. Baik Bu, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih nih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya buat saya, diizinkan untuk wawancara dengan Ibu di sela-sela kesibukan Ibu gitu Bu. Ya, sama-sama ya gitu ya. Apa yang bisa kami bantu ya. Nih, terima kasih ya Bu ya. Baik, saya jadi langsung aja ya Bu ya, takut mengganggu waktu istirahat Ibu nih. Jadi begini Bu, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan ya. Lebih tepatnya sih saya mau belajar nih dari Ibu terkait dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan. Nah, sebagai seorang pemimpin kan tentu banyak hal yang tak terduga, banyak hal-hal yang di luar ekspektasi gitu, yang terutama permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah nih, yang menjadi dilema dalam pengambilan keputusan. Kalau boleh saya tahu nih Bu, permasalahan apa nih Bu yang ada di sekolah yang menjadi dilema dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan sebenarnya ya sekarang ini banyak nih dilemanya ya. Ya misalnya dalam penetapan yang Pergub 110 ya tentang KJP, itu juga dilema. Kemudian juga tentang penanganan anak inklusi atau PDBK dalam mengikuti pembelajaran di kelas di sekolah kita ya, yang kategori sebagai sekolah umum. Itu juga dilema. Kemudian penanganan bagi anak-anak yang memang melanggar tata tertib yang pastinya di luar kategori ya dibilang tinggi, kategori yang berat ya, kasus berat gitu ya. Berat ya. Dibilang rendah juga ya, bisa juga ya istilahnya kasus-kasus yang bisa membahayakan siswa lain. Nah, itu juga dilema. Berarti beberapa kasus sudah pernah terjadi di sekolah ya Bu ya. Dari tadi Bu bilang Pergub penetapan Pergub 110, terus tentang penanganan PDBK yang masalah di sekolah gitu ya. Nah, salah satu kasus nih Bu yang sudah Ibu tangani, yang sudah Ibu selesaikan tuh salah satu kasus apa nih Bu? Ya, ini yang PDBK ini ya. PDBK ya Bu ya. PDBK ini kami pernah punya ya siswa PDBK yang memang dia kategori PDBK tidak mau mengikuti pembelajaran. Kita sudah berusaha ke rumahnya, kemudian berkomunikasi dengan orang tua, ya tapi memang anak itu tidak mau mengikuti pembelajaran di sekolah. Motivasinya ya Bu motivasinya ya mungkin karena keadaan ekonomi juga, ditambah juga dia PDBK, sehingga ya dia berpikiran untuk apa sekolah, ya kan. Jadi dia masih lebih memilihkan saya harus cari kerja supaya bisa membantu orang tua. Padahal kan usianya masih usia sekolah. Nah di sini kan kita yang namanya PDBK punya keistimewaan ya, tidak bisa kita istilahnya mengeluarkan atau membuat keputusan yang akan merugikan pastinya PDBK itu murid dengan tersebut ya, murid tersebut. Jadi kasusnya yang dialami ini tentang peserta didik yang berkebutuhan khusus ya Bu ya, yang motivasi belajarnya kurang, tapi dia memiliki keinginan untuk bekerja. Tapi kan di usianya masih sekolah, dan sekolah tidak bisa mengambil keputusan harus dikeluarkan gitu ya, nggak bisa ya dan Bu, orang tua juga sama sekali tidak mendukung ini. Orang tuanya juga tidak memberi motivasi. Benar. Nah, karena ini kasus dilema etika nih Bu, bagaimana cara Ibu nih dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah ini nih Bu? Ya pastinya pertama saya harus konsultasi dulu ya.
konsultasi dengan tim manajemen, dengan BK, dengan para bapak ibu guru. Nah, kemudian dalam mengambil keputusan juga saya harus konsultasi juga dengan atasan saya, pengawas, dengan pihak Sudin, karena nggak bisa semena-mena. Kalau maunya banyak beberapa guru kan nggak enak, di yang murid yang lain mungkin ngiri, ya kan, enak amat dia nggak belajar kok bisa lulus gitu ya. Sedangkan padahal kan dia punya kriteria sendiri. Atau ada orang tua juga yang merasa enak amat ya nih anak, nah ini nggak belajar kok bisa lulus, gimana? Nah ini kan kita juga nih dilema nih, ya kan. Itu jadi cara ibu ya dalam pengambilan keputusan, langkah-langkahnya yang udah ibu lakukan ya Bu ya, tadi berkonsultasi dengan manajemen, dengan tim BK, dan juga guru-guru, sudah konsultasi juga dengan pengawas ya Bu ya. Nah, dari langkah-langkah yang sudah ibu lakukan tadi itu yang paling efektif, langkah apa tuh Bu yang sudah dilakukan dalam pengambilan keputusan Ibu? Dalam pengambilan keputusan itu ya paling efektif ya kita rangkum dari semuanya sih. Kalau saya merangkum semuanya nih dari ini mana, nah diambillah keputusan ya, memang kita berpedoman pada aturan yang ada, ya kan. PDBK itu istilahnya ya, dia sudah mau sekolah, sudah, itu patut kita hargai, ya sudah mau. Nah dia kan pernah mau sekolah dong, pernah mendaftar. Nah itu sudah harus kita hargai. Nah mungkin karena dia kesininya tidak mau, ada keadaan khusus. Nah setelah kita selidiki kan ternyata keadaan khususnya ya orang tua tidak mampu, ya kan, sehingga ya tidak memberi motivasi ke anak, malah justru dia dibebankan ya untuk membantu mencari nafkah sendiri, buat bantuan, buat tambahan jajan. Iya, nah dari sini kan kita bisa mengatakan, oh ya sebenarnya kalau memang keadaan seperti itu sebenarnya dia masih mau. Iya, berarti ya secara kan? Langsung Ibu sudah mengumpulkan fakta-fakta dulu ya Bu. Langkah yang paling efektif tadi selain dengan konsultasi dengan manajemen, juga dikumpulkan semua fakta yang nanti menjadi bahan pertimbangan ya Bu. Iya kan, dari manajemen, terutama dari tim BK, wali kelas, kan kita udah tahu tuh fakta-faktanya apa, seberapa. Apalagi yang berbenturan, tadi Ibu bilang berbenturan dengan aturan sekolah ya Bu. Iya. Kemudian Bu, nih tantangan Ibu nih Bu dalam pengambilan keputusan nih untuk menyelesaikan masalah ini apa nih Bu tantangannya? Tadi tantangannya dari Bapak Ibu guru, tidak semuanya setuju loh. Gitu. Orang tua tidak semuanya setuju, ya kan? Karena itu seperti kayak ada menganakmaskan kan. Nah dari situ ya, tapi kita tetap berpegang teguh pada peraturan yang ada. Ya, memang ya kalau PDBK itu memiliki keistimewaan dalam perlakuan. Itu ya Bu ya, salah satu langkahnya. Lalu pada saat Ibu dalam menyelesaikan masalah ini, dalam pengambilan keputusan nih, Ibu memiliki waktu khususnya nih Bu dalam sebelum pengambilan keputusan nih, atau pada hari itu juga langsung diputuskan tuh? Tergantung masalahnya, ya. Kalau masalahnya membutuhkan harus hari itu juga, ya kita juga harus bersikap tetap cepat, ya kan. Tapi untuk yang kasus yang kalau kasus PDBK ini nih, ya ini kan karena ya ada apa jangka waktunya ya dari ini nih. Nah kita bisa nih konsultasi nih. Kalau untuk yang ini agak lama memang. Ya timingnya ya pada saat kita akan menjelang ujian nih. Itu. Berarti Ibu menyediakan waktu khusus ya untuk berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Lalu Ibu, kalau boleh tahu nih, faktor-faktor apa aja nih yang membantu Ibu atau yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan nih, faktor-faktornya? Faktornya yang pertama pastinya dukungan dari semua tim ya. Itu mendukung sekali. Kemudian juga pengalaman dalam menghadapi beberapa hal ya yang mirip seperti itu, ya, atau pengalaman dari mungkin dari berita-berita yang
kita lihat, ya kita dengar, kita baca yang mirip seperti itu kan menjadi referensi kita. Iya, berarti faktornya tadi dengan dukungan semua tim yang ada di sekolah dan juga pengalaman-pengalaman pengambilan keputusan di masa-masa sebelumnya ya Bu ya. Terakhir nih Bu ya, dari penyelesaian kasus ini nih kira-kira hikmah apa nih Bu, pembelajaran apa yang didapati nih dalam pengambilan keputusan ini, masalah tersebut? Ya, hikmahnya dalam mengambil keputusan itu ya harus dilakukan dengan pemikiran yang bijak, ya. Dalam artian ya tidak hanya memikirkan orang per orang atau institusi, tapi ya kita harus melingkupi semuanya, terutama ya tadi aturan yang berlaku. Oh iya, berarti sudah mempunyai pertimbangan ketika kira-kira hasil keputusannya ini tidak merugikan siswa dan juga tidak mengambil keuntungan pribadi atau institusi ya Bu ya. Nah, alhamdulillah Ibu, terima kasih waktunya sudah meluangkan saya izin wawancara ini. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Dan saya juga banyak belajar dengan ngobrol hari ini. Saya jadi banyak belajar terkait dalam pengambilan keputusan dan juga tentunya saya juga masih banyak belajar nih ya Bu dari Ibu lagi. Sama-sama kita belajar dari pengalaman. Dari sini kita akan mendewasakan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Sukses selalu juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Pak Iham. Assalamualaikum Bu Neneng, apa kabar? Alhamdulillah. Bapak gimana Pak kabarnya Pak hari ini sehat, Pak? Bu. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Aduh, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih Pak. Bapak sudah meluangkan waktunya buat saya datang, mengizinkan saya untuk mewawancari Bapak terkait dengan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak modul 3.1 terkait dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi mohon izin ya Pak untuk nanti mengajukan beberapa pertanyaan yang ya lebih tepatnya sih saya mau belajar nih Pak ya dari Bapak, dari pengalaman-pengalaman Bapak selama dari kepemimpinan Bapak di sini gitu. Ya. Langsung aja ya Pak ya. Mengganggu waktunya lagi nih. Tentunya sebagai seorang pemimpin kan Bapak selama di sini kan banyak hal-hal tak terduga nih Pak ya. Banyak juga yang di luar ekspektasi kita terkait dengan permasalahan-permasalahan yang nanti menemui dilema dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, salah satu permasalahan yang ada di sekolah Bapak ini nih ya Pak, permasalahan apa nih Pak yang menyangkut tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan Pak? Sebetulnya kalau kasus sih banyak ya, menyangkut siswa ataupun guru, bahkan orang tua juga pernah ada. Cuma selama saya 2 tahun di sini mungkin ada satu yang waktu itu agak boleh dibilang saya agak berat juga untuk memutuskan gitu. Itu tentang kasus bullying anak kelas 6. Jadi ada satu anak di mana orang tuanya itu tuh ngadu ke saya, Pak anak saya katanya dicubitin sama temennya atau sampai ada bekas itu ya. Oh iya ada bekas. Nah, saya bilang jawabnya apa? Ternyata dia itu anak pindahan ya, baru pindah ke sekolah ini. Kemudian ya emang anaknya katanya menurut teman-temannya waktu itu ya agak nyeleneh gitu ya, saya suka iseng gitu. Kemudian kenapa sampai terjadi waktu itu dicubitin sama temannya? Jadi dia itu melanggar aturan kelas yang sudah disepakati oleh teman-temannya dan guru kelas, dan teman-temannya itu memberikan sanksi. Jadi kesepakatannya kalau melanggar iya, udah ada kesepakatan mereka ya. Kesepakatan. Nah, cuma masalahnya di sini karena sampai kelihatan seperti ada bekas, orang tuanya ada tidak terima. Dan yang namanya juga mungkin anak-anak ya di luar kendali gitu. Benar. Oleh karena itu saya waktu
orang tuanya ada, anak yang jadi sasaran ada, kemudian saya panggil guru kelasnya dan juga anak-anak yang melakukan itu. Kalau yang lain nyubit biasa karena memang kesepakatannya. Tapi ada anak yang memang mungkin gemes karena saking selama ini boleh dibilang kesal sama anak tersebut, sehingga waktu saat itulah jadi kesempatan gitu. Jadi nyubitnya. Iya. Ya, jadi memang itulah di satu sisi ini dia memang melanggar aturan ini yang Iya, disepakati. Di sisi lain memang dia yaitu sampai terjadi fisiknya kelihatan. Iya, ada bekasnya bekas ya itu, dengan orang ya. tua tidak terima ya Iya, Pak ya. betul. Makanya ya udah saya rembukan, kemudian cari penyebabnya apa, kemudian ditanya pendapat dari anak, kemudian ya di pelaku, kemudian sama guru juga begitu. Seperti itu Jadi, yang kasus yang terakhir Bapak hadapi di sini, Bapak kepemimpinan baru 2 tahun ya Pak ya. Iya, Bu. Ya. Nah, dihadapi banyak kasus sebenarnya, tapi yang terakhir Bapak hadapi ini tentang kejadian anak yang dibully ya. Pengaduan dari orang tuanya ya, karena ada bekasnya ya di fisiknya itu. Mungkin kalau bilang bullying juga enggak juga, karena itu mungkin spontan ya. Iya, kalau bullying kan terus-terusan ya. Benar. Kalau bullying mungkin terulang. Kalau ini mungkin refleks karena tadi ada perilaku yang tidak disepakati, menyimpang. Akhirnya temannya melakukan seperti itu. Mungkin orang tuanya tidak menerima gitu ya. Nah, karena ini kasus dilemanya ya Pak ya. Nah, sebagai Bapak seorang pemimpin tuh bagaimana tuh Pak cara menangani permasalahan ini? Ya, yang paling pertama ini saya cari dulu dipelajari dulu ya kronologisnya seperti apa, dan diminta pendapat keterangan dari dua pihak gitu. Dari yang jadi korban termasuk orang tuanya dan dari pelaku, kemudian anak-anak yang melakukan itu. Nah, ternyata setelah saya tanya, orang tuanya awalnya sih marah-marah karena dikiranya anaknya itu tidak berbuat salah. Tapi setelah tahu bahwa anaknya yang melakukan kesalahan, dia juga akhirnya cooling down gitu. Awalnya sih menggebu-gebu gitu seperti itu. Jadi dicari dulu akar masalahnya gitu, pelajari dulu. Berarti Bapak mulai mencari data-data dulu, mencari akar permasalahannya dulu, terus ditanya juga pengakuan dari anaknya tadi ya Pak ya, supaya tidak ada kesalahan tadi anaknya, orang tuanya juga. Nah, langkah-langkah apa lagi yang Bapak pernah ambil nih Pak dalam menyelesaikan masalah ini untuk mengambil keputusan nih Pak? Ya, selain itu mencari tahu penyebabnya apa, kemudian kronologisnya dan siapa yang terlibat. Yang paling utama kita bermusyawarah di antara pihak-pihak berkepentingan, cari masalah. Jadi dengan bertemu seperti itu kan ada kesadaran juga dari pihak orang tua, oh ternyata anak saya juga melakukan kesalahan gitu. Dan si anak yang melakukan juga menyadari kesalahannya ketika melakukan berlebihan itu. Jadi dimusyawarahkan, hanya dicari solusi dan diberikan saran kepada si A, kemudian si B seperti itu. Jadi bermusyawarah, Bu. Iya. Jadi tadi selain dari mencari data-data yang dibutuhkan, lalu Bapak juga memusyawarahkan dengan beberapa pihak terkait, dan juga agar memiliki kesadaran dari pelaku dan korban yang mana gitu, agar nanti memudahkan untuk mencari solusinya ya Pak. Betul. Nah, dari langkah-langkah yang Bapak lakuin kayak gitu Pak, menurut Bapak nih ya Pak, ini langkah yang paling efektif yang mana tuh Pak? Saya kira yang paling efektif itu bermusyawarah. Ya, dalam menyelesaikan masalah apapun ya musyawarah. Jadi apalagi menyangkut beberapa orang yang berkepentingan ya. Iya, benar. Jadi langkah yang menurut Bapak paling efektif adalah musyawarah ya Pak, supaya nanti mempertimbangkan yang mana yang terbaiknya ya Pak ya. Kemudian nih Pak, dalam menyelesaikan permasalahan ini pasti banyak kendala. Nah, kira-kira apa nih Pak kendala atau tantangannya nih Pak dalam pengambilan keputusan dalam masalah ini? Ya, itu dia. Jadi ketika ada satu kasus yang memiliki kepentingan yang berbeda ya, atau mungkin dilema yang di satu sisi melanggar norma, di sisi lain juga ada sisi kemanusiaan yang perlu kita kita pertimbangkan gitu ya. Seperti tadi anak yang seperti hampir luka kan kita kasihan juga. Tapi di sisi lain dia juga melanggar aturan seperti itu. Jadi ketika kita akan memutuskan siapa yang bersalah, siapa yang ini ya, itu yang jadi masalah. Jadi Bapak merasa ada tantangannya ya Pak, karena melihat dari kemanusiaannya bagaimana, ada norma juga yang dipelanggarannya juga. Kalau boleh saya tahunya Pak, Bapak ini dalam menyelesaikan masalah ini
Bapak itu menyediakan waktu khusus nggak Pak ya untuk pengambilan keputusan atau pada hari itu juga harus diselesaikan, diputuskan? Kalau sepengalaman saya sih, apa yang terjadi kita langsung saat itu. Langsung, ya. Kecuali mungkin kalau ada pengaduan dulu, ya pengaduan kita cari dulu akar masalahnya atau kita cari informasi awal dulu, baru kita rembukan. Tapi kalau ada pengaduan langsung itu ya kita selesaikan saat itu juga gitu. Oh iya. Jadi tergantung masalahnya ya Pak ya. Kalau memang masalah itu harus selesai segera disegerakan. Tapi kalau membutuhkan data-data tadi Bapak bilang ya kita kumpulkan dulu, dimusyawarahkan dulu gitu ya. Iya. Nah untuk kira-kira nih Pak dari yang sudah dilakukan, ada nggak hal-hal yang mempermudah atau yang membantu Bapak tuh yang bisa memudahkan pengambilan keputusan tuh Pak? Selama ini kadang-kadang kalau itu menyangkut hal yang sangat penting sekali, saya kadang-kadang suka minta pendapat teman-teman, diantaranya teman-teman guru yang senior ya, atau mungkin teman yang memang berkepentingan langsung dengan masalah itu gitu. Ya alhamdulillah selama ini guru-guru, teman-teman guru mendukung ya. Kalau ada masalah seperti di sini seperti ada kasus seperti itu, ada tim TPPK itu ya. Nah, Bu Kamisa dan Pak Salamat saya minta pendapat. Kalau tahun kemarin ketika Ibu Esih belum pensiun, yang wakil kepala sekolah kan beliau senior di sini. Saya selalu tanya ke beliau pertimbangan. Iya. Jadi dengan banyak bertanya, berdiskusi ya Pak, dari untuk ada tim TPPK juga tadi ya, untuk hal-hal yang itu mempermudah nanti jadinya Bapak ngambil keputusannya jadinya nggak menyalahkan, tidak merugikan murid juga atau instansi juga ya Pak ya. Apalagi saya kan di sini belum lama, waktu itu belum 2 tahun ya, jadi saya belum tahu persis kultur di sini. Jadi gitu. Perlunya kolaborasi begitu ya Pak ya, nanti pendapat dari guru satu, yang guru yang ini, atau yang rekan-rekan guru yang senior terutama yang sudah memahami tentang lingkungan di sini ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah ini terakhirnya Pak, kalau boleh saya tahu nih, kira-kira pembelajaran apa nih Pak, atau hikmah apa nih dari permasalahan ini untuk pengambilan keputusan yang Bapak dapatin nih? Yang pertama, ketika kita menghadapi masalah, kita harus hati-hati ya. Hati-hati, jangan langsung ambil keputusan, tapi dipelajari dulu apa yang terjadi, kemudian kronologisnya, kemudian seperti apa kasusnya, kemudian tentu setiap kasus perlu penanganan yang berbeda ya. Karena yang kedua dalam mengambil keputusan kita tidak boleh gegabah dan harus diutamakan musyawarah gitu. Dan yang ketiga dalam pengambilan keputusan kita harus mengutamakan kepentingan yang lebih besar, terutama kepentingan sekolah gitu, nama baik sekolah. Jadi dalam mengambil keputusan kita harus berhati-hati juga karena ini menyangkut instansi ya Pak, sekolah ya. Tidak merugikan, tidak juga menguntungkan nama pribadi juga ya Pak ya. Selain karena setiap penanganan masalah kan beda-beda tadi Bapak bilang ya. Alhamdulillah saya jadi banyak belajar dari Bapak nih, bagaimana pengambilan keputusan bagi seorang pemimpin memang mengalami banyak dilema-dilema ya Pak, permasalahan ada aja di sekolah ya Pak ya. Saya kira saya mengucapkan banyak nih terima kasih dari Pak Hilhal sudah berbagi pengalamannya, sudah berbagi ilmunya kepada saya. Saya jadi banyak masukan-masukan ketika nanti dihadapi hal-hal kayak gini, saya tahu cara-caranya seperti ini gitu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Hilal, Bapak semoga sehat-sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih Bu. Dan selalu semangat nih menjadi seorang pemimpin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bukan yang terbaik, tapi itu pengalaman yang saya rasakan selama ini. Dan jadi pelajaran buat Ibu ke depan. Siapa tahu Ibu jadi insya Allah jadi pimpinan dari instansi. Amin. Minimal Ibu menggiring Ibu lulus menjadi guru penggerak. Amin, Masya Allah, amin. Makin, amin. Terima kasih banyak nih Pak ya doanya juga. Bapak sehat-sehat juga, Bapak dilancarkan nanti pekerjaannya di sini. Saya juga mohon maaf ya Pak kalau ada kata-katanya nanti kurang berkenan selama saya di sini juga. Jadi saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya. Sekali.